Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan PKM tentang implementasi cara-cara penyelesaian konflik bisnis serta tipe-tipe leadership pada UMKM di Kota Batam. Nah, kelompok kami ada Kelly, Calvin, Pandemlason, dan saya sendiri, Henry. UMKM yang kami ambil adalah Nasi Lemak Tanjung Batu. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Nah, dalam menghadapi berbagai konflik yang terjadi di dalam organisasi, nah diperlukan suatu manajemen konflik yang baik. Nah, manajemen konflik ada serangkaian proses dalam pengelolaan konflik untuk menemukan cara penyelesaian yang terbaik. Nah, proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan konflik juga diperlukan atau diperhatikan karena gunanya menghasilkan keputusan pengelolaan serta penyelesaian konflik yang terbaik dan efektif. Selanjutnya ada gambaran usaha. UMKM yang kami ambil itu menjadikan objek dari penelitian kali ini yaitu UMKM Nasi Lemak Tanjung Batu yang bergerak di bidang kuliner. Nah, usaha ini sudah berdiri sejak tahun 1995 di kota Tanjung Batu hingga pada tahun 2016. Nah, setelah itu mereka berpindah ke lokasi Kota Batam, tepatnya yaitu Jalan Raden Patah, Balai Blok 3 nomor 19 Kota Batam. Nah, UMKM ini tidak luput dari adanya konflik. Konflik yang terjadi diperlukan pengelolaan yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang baik dan efektif. Nah, maka dari itu dilakukan penelitian yang memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. Nah, yang tujuannya itu mengetahui konflik yang terjadi pada UMKM ini dan menilai jenis kepemimpinan yang paling tepat digunakan untuk mengelola konflik yang terjadi di UMKM ini. Dan yang terakhir itu menilai manajemen konflik yang dilakukan UMKM selama ini. Nah, manfaat penelitian itu adalah sebagai referensi keputusan pengelolaan konflik yang tepat bagi UMKM ini. Dan satunya lagi itu menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai manajemen konflik dan tipe kepemimpinan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Calvin. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai bab 2, yaitu landasan teori. Teori-teori yang akan dibahas pada bab ini adalah teori mengenai konflik bisnis, managing conflicts and change, jenis-jenis atau tipe pemimpin, dan pengambilan keputusan atau decision making. Teori yang pertama kali akan dibahas adalah mengenai konflik bisnis, di mana konflik bisnis adalah perselisihan mengenai tuntutan atau nilai-nilai yang ada dan berhubungan dalam suatu bisnis. Terdapat beberapa tipe dari konflik, di antaranya konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Berikutnya ada framework dari konflik. Yang pertama ada dyadic konflik, yaitu konflik yang terjadi di antara dua orang. Berikutnya ada intragroup konflik, yaitu konflik yang terjadi di dalam suatu grup atau suatu tim. Yang ketiga intergroup konflik, yaitu konflik yang terjadi antar grup atau antar tim. Berikutnya adalah teori mengenai managing conflicts and change. Terdapat beberapa langkah untuk melakukan manajemen konflik dan perubahan. Yang pertama adalah menghindari konflik, yang kedua cobalah buat akomodasi, yang ketiga kompromi, yang keempat tangani masalah satu persatu, yang kelima adalah atur waktu konflik. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis atau tipe pemimpin. Jenis atau tipe pemimpin pada slide ini didasarkan pada 6 emotional leadership style, yang di mana tipe-tipe pemimpinnya diantaranya adalah afiliatif, demokratik, commanding, pace setting, visionary, dan coaching. Visionary adalah tipe pemimpin yang bersifat memotivasi para bawahannya. Dan berikutnya ada coaching, di mana pemimpin tipe ini selalu bersifat tegas dan mendorong para bawahannya. Yang ketiga adalah afiliatif. Tipe pemimpin afiliatif adalah tipe pemimpin yang selalu membentuk keharmonisasian atau kesesuaian di dalam suatu organisasi. Dan yang keempat adalah democratic style. Nah, di mana democratic style ini pemimpinnya bersifat demokratis dan selalu mengambil pendapat-pendapat dari bawahannya. Yang kelima adalah pace setting, yang dimana pemimpin tipe ini berfokus pada performa dan tujuan dari suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah commanding, di mana pemimpin tipe commanding ini memiliki kontrol penuh terhadap setiap unsur di dalam organisasi. Penggunaan tipe commanding ini harus diperhatikan karena sering disalahgunakan.
Berikutnya adalah pengambilan keputusan atau decision making. Terdapat beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua mendefinisikan tujuan pemecahan masalah, berikutnya membuat keputusan, yang keempat menghasilkan alternatif, yang kelima mengevaluasi solusi alternatif, berikutnya memilih keputusan yang akan dibuat, selanjutnya pengimplementasian alternatif pilihan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut atau follow up untuk melihat bagaimana dampak dari keputusan yang sudah dibuat tadi. Terdapat beberapa alat atau teknik dalam proses pengambilan keputusan yang terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu non-moneter dan moneter, di mana non-moneter adalah pengambilan keputusan yang tidak berhubungan dengan finansial atau keuangan suatu organisasi. Sedangkan moneter adalah keputusan yang dibuat berhubungan dengan finansial atau keuangan dari suatu organisasi. Alat atau teknik pengambilan keputusan non-moneter terbagi menjadi 6 alat atau teknik. Di antaranya diagram Pareto, diagram sebab akibat, control chart, flow chart, scatter diagram, dan statistical sampling. Dan alat atau teknik pengambilan keputusan yang moneter terbagi menjadi 4, yaitu benefit atau cash ratio, weighted scoring model, payback period yang biasa digunakan oleh investor untuk melihat kapan modal dari investor tersebut akan kembali, dan yang terakhir net present value untuk menilai pengeluaran atau pemasukan yang akan diterima di masa depan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Kelly. Yang selanjutnya metode. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan data nyata sosial atau tanpa manipulasi dan juga diperoleh langsung dari sumber terpercaya seperti pemilik dari UKM ini. Yang kedua, jenis data. Jenis data dalam penelitian kelompok kami yaitu jenis data Premier, merupakan jenis penelitian yang tidak melalui media perantara atau jenis penelitian yang langsung dari sumber aslinya, melalui kuesioner dan wawancara dengan para karyawan UKM itu. Berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kelompok ini terbagi menjadi 2. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara. Selanjutnya itu sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kelompok ini adalah data Premier yang merupakan keterangan secara langsung atau fakta melalui penelitian lapangan. Data Premier ini diperoleh dari orang yang berkewajiban secara sukarela yang hanya bersifat informal memberikan informasinya tentang kondisi dan situasi dari latar penelitian UKM ini. Yang terakhir yaitu lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian UKM ini terletak di Baloi Blok 3, Batam, Kepulauan Riau, yaitu Nasi Lemak Tanjung Batu. Dan waktu penelitiannya itu dilakukan pada tanggal 12 Mei di Batam. Terima kasih, sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, saya Fernando Hasan. Pada bagian ini membahas tentang cara penanganan konflik yang paling efektif yang pernah terjadi di UMKM selama 3 tahun terakhir dan termasuk dalam tipe konflik apa. Nah, dalam menjalankan sebuah usaha, tidak jarang pemilik usaha harus berhadapan dengan berbagai macam konflik, dimulai dari konflik internal hingga konflik eksternal. Salah satu konflik terbesar yang dihadapi oleh Nasi Lemak Tanjung Batu pada 3 tahun belakangan merupakan konflik dengan diri sendiri, atau yang biasa disebut dengan konflik intrapersonal. Konflik yang dihadapi oleh UMKM Nasi Lemak Tanjung Batu selama 3 tahun terakhir secara lebih spesifik merupakan bagian dari konflik intrapersonal, yaitu konflik pendekatan penghinaan. COVID-19 menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan konflik bagi pemilik UMKM ini. Pada akhirnya menyebabkan terjadinya banyaknya penutupan usaha dikarenakan kerugian yang terus terjadi. Hal ini tentu saja menjadikan sebuah konflik tersendiri bagi para pelaku usaha. Dampak ini juga dirasakan oleh UMKM Nasi Lemak Tanjung Batu di masa awal kepanikan COVID-19. Hal ini menyebabkan menurunnya permintaan dari pelanggan secara drastis sehingga berpengaruh terhadap omset perusahaan. Pemilik usaha harus memilih antara 2 pilihan, yaitu untuk mempertahankan usaha yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun dengan melakukan pemecatan karyawan akibat penurunan omset usahanya secara drastis, atau memutuskan untuk melanjutkan usahanya dengan mempertahankan karyawannya dan harus lebih menggencarkan pemasaran untuk meningkatkan kembali profit usaha di tengah pandemi yang melanda. Dengan adanya kasus ini, maka pemilik usaha dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama-sama menyulitkan sehingga termasuk dalam konflik intrapersonal dengan bentuk pendekatan penghinaan
hindaran. Selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan yang dilakukan oleh pemilik UKM serta pro kontra terhadap gaya kepemimpinan tersebut. Berdasarkan konflik tersebut, pemilik UMKM Nasi Lemak Tanjung Batu dapat dikategorikan sebagai pemimpin afiliatif karena merupakan tipe pemimpin penyelesaian konflik dengan berdasarkan hubungan emosional. Pemilik usaha tetap memilih untuk mempertahankan usaha beserta karyawannya dan mengambil keputusan untuk menggencarkan pemasaran agar dapat menarik kembali pelanggan-pelanggannya. Alasan lain yang menjadi dasar dari dipertahankannya usaha ini adalah usaha ini merupakan usaha yang sudah dibangun sejak beberapa tahun yang lalu, yang kemudian usaha ini dibangun dan dikembangkan dengan bantuan dua pekerja atau karyawannya, sehingga pengambilan keputusan juga semata-mata karena ingin tetap menjadi lapangan pekerjaan bagi kedua karyawannya. Tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh pemilik UMKM ini memiliki keuntungan-kekurangannya sendiri. Tipe pemimpin afiliatif ini dapat menjadi pro bagi pemilik usaha karena dengan sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh pemilik usaha, karyawan bekerja merasa senang atas keputusan yang diambil karena dianggap mementingkan karyawan serta meningkatkan keterbukaan, kepercayaan, dan loyalitas pekerjanya sehingga dapat bekerja sama dalam pencapaian visi ataupun tujuan perusahaan. Akan tetapi sifat kepemimpinan afiliatif yang dimiliki oleh pemilik UMKM Nasi Lemak Tanjung Batu ini juga dapat menjadi bumerang atau kontra bagi pemilik usaha itu sendiri. Dikarenakan sifat ini dapat memicu karyawan menjadi ketergantungan dengan pemilik usaha. Contohnya apapun yang dikerjakan oleh karyawan harus atas dasar perintah pemilik usaha dan hanya yang diperintahkan saja yang akan dilakukan. Berikut ada 3 teknik pengambilan keputusan moneter yang bisa diterapkan oleh UMKM Nasi Lemak Tanjung Batu ini. Pada tabel ini menunjukkan perhitungan benefit dan cost ratio. Berdasarkan syarat perhitungan menyatakan bahwa sebuah usaha dikatakan menguntungkan apabila nilai BCR-nya lebih dari 1. Di sini benefit diambil dari total omset per bulan dari UMKM Nasi Lemak Tanjung Batu sebesar 30 juta per bulan yang kemudian dibagikan dengan cost merupakan beban usaha yang terdiri dari bahan baku, beban gaji, dan beban utilitas sebesar 20 juta. Yang kemudian dibagikan dengan cost merupakan beban usaha yang terdiri dari bahan baku, beban gaji, dan beban utilitas sebesar 20 juta per bulan dan menghasilkan nilai 1,5 yang artinya UMKM ini layak dan menguntungkan. Selanjutnya yaitu weight scoring model yang menunjukkan perbandingan ketiga menu dari UMKM Nasi Lemak Tanjung Batu yang terdiri dari nasi lemak, lontong sayur, dan mie goreng dengan 4 kriteria yaitu rasa dengan bobot 35%, lauk dengan bobot 20%, kemasan dengan bobot 15%, dan harga dengan bobot 30%. Perhitungan weight score dilakukan dengan mengalihkan bobot dengan skor. Hasil perhitungan terakhir menunjukkan secara keseluruhan nasi lemak memiliki nilai tertinggi yaitu 8,2. Dengan begitu nasi lemak menjadi menu terbaik dalam UMKM. Dan terakhir yaitu perhitungan payback period. Tabel ini menghitung jangka waktu suatu usaha mengalami balik modal hingga profit. Untuk mendapatkan hasil akhir, perhitungan dilakukan dengan mengurangi modal awal dengan cash flow per minggunya. Pada perhitungan di atas menunjukkan dengan modal awal sebesar 15 juta dan cash flow per minggunya sebesar 4.500.000, maka UMKM mengalami balik modal dan profit pada minggu keempat. Yang ketiga, penyelesaian konflik bisnis dan mengelola perubahan dengan menggunakan X-Step to Successful Change dari Kotter. Berdasarkan kasus atau konflik yang terjadi pada pemilik UMKM Nasi Lemak Tanjung Batu menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas perusahaan yang dipicu oleh hadirnya pandemi. Untuk mempertahankan usahanya serta meningkatkan kembali profitabilitas dari usaha Nasi Lemak Tanjung Batu ini, pemilik usaha melakukan perubahan baik dari strategi penjualan, strategi pemasaran, performa karyawan, hingga keamanan dan kebersihan produk hingga dapat kembali memicu ketertarikan pelanggan. Dalam proses melakukan perubahan dapat diimplementasikan sesuai dengan 8 langkah perubahan menurut Kotter. Pertama, pemilik UMKM Nasi Lemak Tanjung Batu harus menciptakan keadaan mendesak. Pentingnya menciptakan suasana yang mendesak ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerjaannya bahwa perlunya dilakukan sebuah perubahan untuk mengembalikan performa usaha seperti sebelumnya. Selanjutnya, pemilik usaha harus melakukan pengelompokan kerja dalam melakukan perubahan. Pada tahap ini, pemilik usaha memberikan arahan tentang pentingnya bekerja dengan cekatan akan tetapi mengutamakan kebersihan pada masa pandemi seperti ini. Selanjutnya, pemilik usaha melakukan pembentukan visi dari dilakukannya perubahan, bertujuan agar para pekerja memahami apa-apa saja tujuan dari dilakukannya perubahan dan apa yang akan dicapai dalam melakukan perubahan ini. Setelah 4 langkah ini terlaksanakan, maka saatnya bagi pemilik usaha untuk mengumpulkan semua ide-ide yang akan dilakukan dalam usaha perubahan. Kemudian sudah dipastikan bahwa perubahan yang akan dilakukan tidak mendapatkan penolakan dari pihak manapun. Selanjutnya, dalam melakukan proses pengimplementasian yang baik, pemimpin harus menciptakan kemungkinan terjadinya keberhasilan jangka pendek, misalnya dengan melakukan promosi pada suatu hari tertentu dan menyebabkan peningkatan penjualan pada hari tersebut. Dan untuk menguatkan perubahan, merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil maupun besar dengan tujuan meningkatkan semangat karyawan dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar akibat dilakukannya perubahan. Setelah melakukan 7 langkah ini, langkah terakhir yang menjadi syarat suksesnya suatu perubahan adalah pemilik usaha Nasi Lemak Tanjung Batu harus terus-menerus mengevaluasi implementasi perubahan yang telah terjadi
pribadi. Tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi, melainkan dapat dibandingkan dengan pendapat atau berdiskusi dengan karyawan-karyawan yang bekerja sama dalam membantu proses implementasi perubahan untuk mencapai visi usaha nasi lemak tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa konflik yang dihadapi oleh UMKM nasi lemak Tanjung Batu dalam 3 tahun terakhir adalah dengan munculnya virus COVID-19 yang pada akhirnya berpengaruh pada penjualan produk UMKM yang semakin menurun. Konflik yang dihadapi merupakan bagian dari konflik intrapersonal dan dikategorikan sebagai konflik pendekatan penghindaran. Dikarenakan adanya konflik dengan diri sendiri pada pemilik usaha, di mana pemilik usaha dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama menyulitkan. Berdasarkan hasil pengambilan keputusan dari konflik yang ada, pemilik usaha memiliki kriteria sebagai pemimpin afiliatif karena pemilik usaha mengutamakan empati terhadap sesama dan mengutamakan keharmonisan antar pemilik usaha dan karyawan. Masa pandemi juga mengharuskan pemilik usaha melakukan perubahan pada usahanya yang diakibatkan oleh perubahan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat akibat hadirnya COVID-19 di seluruh dunia. Perubahan yang dilakukan tentu saja mengikuti langkah-langkah perubahan menurut Kotter. Dan dua saran dari kami untuk UMKM ini yaitu, meskipun pemilik usaha memiliki karakter pemimpin afiliatif yang berarti memiliki empati pada karyawan, akan tetapi pemilik usaha harus memiliki ketegasan sebagai pemimpin agar tetap diperlakukan secara hormat oleh karyawan. Dan juga kami menyarankan implementasi perubahan yang dilakukan UMKM ini dibarengi dengan kerjasama antar pemilik usaha dan karyawan agar proses perubahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan visi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.